Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategic intelligence, kontraterorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari di sekitar kita. Video ini saya buat beberapa jam setelah pemakaman seorang dalang kondang dari Yogyakarta, Ki Seno Nugroho, yang wafat pada hari Selasa 3 November 2020 sekitar pukul 10 malam, dan dimakamkan tadi siang hari Rabu 4 November 2020 di Makam Semagi Gede, Yogyakarta. Wafatnya Ki Seno Nugroho merupakan sebuah kehilangan besar bagi dunia pedalangan di Indonesia, dan juga merupakan sebuah kehilangan besar bagi anak-anak muda yang sedang gandrung-gandrungnya menghidupkan kembali budaya dalang, budaya Jawa, terutama melalui YouTube. Jadi kalau Anda semua mengklik search di YouTube Ki Seno Nugroho, ada banyak sekali channel yang mengamplifikasi Ki Seno Nugroho, bahkan banyak juga vlog-vlog bersama beliau, lalu grebek rumah bersama beliau. Beliau ini benar-benar hidup di YouTube. Tetapi di dunia nyata pun beliau luar biasa. Pengabdian beliau sebagai seorang dalang hampir 30 tahun, karena beliau adalah putra dari seorang dalang terkenal juga di Yogyakarta, Ki Suparman. Bahkan dalam beberapa cerita teman-teman yang selama ini membersamai beliau, Ki Seno tidak pernah mempermasalahkan bayaran atau ongkos atau harga pentas, ya. Bahkan pernah dalam satu tanggapan itu belum dibayar lunas, tapi oleh Ki Seno kemudian diikhlaskan. Ki Seno juga sangat menyayangi para wiyogo, penabuh gamelan, dan para waranggono, sinden-sindennya. Salah satu sinden yang sangat terkenal adalah Mbak Elisa Okarus. Mbak Elisa Okarus itu seorang sarjana dari ISI, seperti dia adalah murid dari istri almarhum Ki Seno, Mbak Agnes Widyas Moro, yang juga seorang dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Banyak sinden-sinden lain, Mbak Tatin dan yang lain, yang membuat masyarakat YouTube itu sangat keranjingan dengan pewayangan lagi. Benar-benar sebuah kehilangan besar bagi dunia pedalangan Indonesia. Sugeng tindak Ki Seno Nugroho, mugi pinaringan kasuwargan jati. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang cerita-cerita pewayangan yang mengandung unsur intelijen. Jadi dalam pewayangan, kalau Anda suka dengan wayang, silahkan search Ki Seno Nugroho di dalam YouTube. Itu banyak sekali beliau pentas-pentas wayang. Itu juga ada kisah-kisah yang mengandung unsur intelijen di dalamnya. Misalnya kisah dalam Pandowo Kalah Dadu. Bagaimana keluarga Pandawa bersama ibunya Drupadi diasingkan selama 13 tahun oleh Kurawa. Mereka bersembunyi di hutan 12 tahun, dan pada 1 tahun terakhir, mereka harus 13 tahun bersembunyi. Mereka mencari sebuah negeri baru untuk bersembunyi. Tetapi syaratnya negeri baru itu mereka tidak boleh diketahui bahwa mereka adalah Pandawa, karena kalau diketahui maka mereka batal perjanjiannya dengan Kurawa. Karena itu kemudian Yudhistira dan adik-adiknya menyamar ketika masuk ke negara Wirata. Yudhistira menyamar sebagai seorang Brahmana. Arjuna menyamar juga sebagai seorang Wandu atau transgender. Kemudian Bima menyamar sebagai seorang juru masak. Kemudian Nakula menyamar sebagai seorang pengembala, perawat kuda.
Dan ibunya Drupadi itu menyamar sebagai seorang pendongeng. Nah, dalam kisah itu terbukti bahwa ada semacam cover operation. Jadi bagaimana Pandawa menyiapkan penyamaran untuk masuk ke sebuah negeri asing, itu merupakan teknik intelijen. Tokoh pewayangan lainnya yang sangat terkenal mempunyai keahlian intelijen adalah Kresna. Nah, Kresna ini seorang yang sangat pemikir, punya keahlian berpikir jangka panjang, foresight. Jadi dalam teori intelijen dia bisa memprediksi masa depan. Dan Kresna ini menjadi penasehat perang Pandawa dalam perang Mahabharata. Jadi Kresna itu menasehati ketika itu ada peperangan besar Mahabharata. Pihak Kurawa mengeluarkan Pandita Durna, seorang guru Panembahan Durna itu yang kemudian memimpin perang melawan Pandawa. Pandawa sudah takut. Wah, ini kalau kalah gimana? Kresna kemudian menyarankan agar diciptakan yang disebut dengan operasi Cywar atau Cywar Intelligence Operation. Operasi psikologi. Dia perintahkan seluruh Pandawa, prajuritnya berteriak, Haswatama gugur, Haswatama gugur, Haswatama gugur. Dan itu kemudian didengar oleh Pandita Durna. Maka Pandita Durna menemui Yudhistira, yang oleh Durna menganggap Yudhistira ini nggak akan bohong. Dia seorang yang terkenal jujur, nggak mungkin Yudhistira itu bohong. Begitu ditanya, Yudhistira menjawab, ya, saya memang mendengar rumor bahwa Haswatama gugur. Nah, kemudian karena kata-kata itu, kemudian Durna ini psikologinya runtuh, sehingga kemudian dalam memimpin perang dia tidak konsentrasi dan kalah. Padahal Yudhistira tidak berbohong, dia mengikuti nasihat Kresna untuk menyamarkan kata-katanya dengan nada yang lirih. Saya hanya mendengar rumor. Wah, itu isu gosip. Nah, itu adalah operasi intelijen yang sudah dilakukan sejak zaman pewayangan itu dulu. Nah, yang berikutnya, salah satu tokoh pewayangan yang juga dikenal sebagai seorang ahli intelijen adalah Hanuman. Dalam kisah Ramayana, bagaimana dikisahkan Hanuman ini menyusup ke negara Alengka untuk mencari informasi di mana Dewi Sinta ditahan. Jadi Hanuman ini dikisahkan mempunyai kemampuan undercover yang luar biasa. Dia bisa berubah rupa menjadi macam-macam. Begitu masuk ke dalam kota, dikisahkan Hanuman itu berubah menjadi kucing. Jadi dia bisa keliling-keliling kota dengan gampang. Lalu berubah juga menjadi monyet kecil atau wanara alit. Monyet kecil sehingga dia tidak kelihatan. Begitu dia masuk ke taman, ketemu Sinta, baru berubah wujudnya kembali kepada wujud Hanuman. Hanuman juga seorang tokoh intelijen dalam pewayangan. Nah, itulah beberapa kisah pewayangan yang mengandung unsur-unsur intelijen di dalamnya. Sebenarnya masih banyak kalau kita mau cermati. Dalam gerak pewayangan kita itu ada banyak sekali hikmah operasi intelijen, kisah intelijen, teknik intelijen yang dituturkan dalam pewayangan. Video ini saya dedikasikan untuk mengenang almarhum Ki Seno Nugroho. Sekali lagi dalam ngaturaken sugeng tindak Ki Seno Nugroho, selamat menyambut swarga jati, alam keabadian yang langgeng, swarga langgeng. Semoga panjenengan tersenyum di alam baka, melihat generasi muda mulai bergairah kembali nguri-nguri kebudayaan Jawa. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, putra-putri beliau juga diberikan ketabahan dan mau meneruskan cita-cita luhur beliau. Kepada semua sedulur PWKS, warga laras yang saya hormati juga, mari kita tetap nguri-nguri kebudayaan Jawa, terus untuk mempertahankan identitas kita sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Matur nuwun, terima kasih sudah menyimak video ini.
Rahayu 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 ingkang pinanggih, Jaya Jaya Wijayanti. Salam intelijen.